Program Sekolah Penggerak pada TK PAUD melalui program Merdeka Belajar. Probolinggo CB News Indonesia. Untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan, salah satunya Merdeka Belajar yang harus diimplementasikan di satuan pendidikan, dalam rangka mendukung nilai-nilai budaya dan arah kerja Kemendikbudristek. Hal itu terlihat pada TK Saila Smart School yang ada di Jalan Suyoso Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, serta TK Kanigaran yang ada di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Program Sekolah Penggerak merupakan program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan, agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif literasi dan numerasi, maupun non-kognitif karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Siti Romlah menyampaikan, bahwa program Sekolah Penggerak pada TK PAUD melalui program Merdeka Belajar, Merdeka Bermain untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini agar tumbuh optimal dan siap bersekolah. Adapun visi yang dituangkan dalam pemaknaan TK PAUD berkualitas memiliki 3 tujuan umum. 1. Meningkatnya partisipasi di satuan PAUD sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. 2. Menguatkan tata kelola sehingga tersedia layanan PAUD yang inklusif, terjangkau dan merata. Serta 3. Memastikan proses belajar berkualitas dan bermakna, sehingga anak bertumbuh kembang secara holistik. Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 menyatakan bahwa tujuan program Sekolah Penggerak adalah 1. Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah, yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. 3. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat, yang berfokus pada peningkatan kualitas serta 4. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pusat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, intervensi pada tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekolah yaitu, kepala sekolah dan guru melalui pelatihan dan pendampingan. Melalui program Sekolah Penggerak dilakukan pembinaan di tingkat TK PAUD, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk anak usia 5 hingga 6 tahun menuju titik kualitas yang lebih baik. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, poin saja langsung ya. Ini kami lihat ada banyak program ya. Tidak hanya menyasar sama sekolah SD, SMP maupun SMA. Ini setidaknya dari taman kanak-kanak PAUD. Ini kan butuh dalam rangka meningkatkan mutu layanan. Ini gimana menurut Umi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Terima Kota? kasih. Ya. Saya Siti Romlah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Tahun ini alhamdulillah kita telah melakukan berbagai upaya ya untuk memajukan pendidikan di Kota Probolinggo, meningkatkan mutu layanan tidak sekedar di jenjang pendidikan dasar, tetapi mulai dari pendidikan anak usia dini. Untuk pendidikan anak usia dini alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan penghargaan dari Kemdikbudristek, yaitu pemanfaatan rapor pendidikan tertinggi se-Jawa Timur. Kemudian juga pemanfaatan platform Merdeka Mengajar oleh Bapak Ibu Guru PAUD juga kita masuk kategori tinggi di Jawa Timur. Alhamdulillah penghargaannya langsung dari Kemendikbudristek. Kemudian untuk tahun ini juga kita memiliki sebanyak 12 sekolah penggerak khususnya pada jenjang PAUD pendidikan anak usia dini. Nah, ini sebagai upaya ya
untuk memajukan pendidikan di Kota Probolinggo. Harapannya sekolah penggerak ini khususnya di jenjang PAUD akan mampu menjadi katalis untuk upaya mempercepat transformasi proses implementasi Merdeka Belajar. Jadi kalau di PAUD itu Merdeka Belajarnya adalah merdeka bermain. Jadi diharapkan melalui seluruh sekolah penggerak di Kota Probolinggo akan terwujud layanan pembelajaran yang nyaman, yang aman, menyenangkan bagi anak, berpusat pada peserta didik, kemudian memperhatikan segenap karakteristik peserta didik, sehingga anak-anak belajar itu bukan terpaksa, tetapi anak-anak belajar itu dari hati, memang senang untuk belajar tidak memberatkan, tetapi bermain sambil belajar. Nah seperti itu. Oh gitu. Ini berarti kalau belajar Merdeka Belajar ya. Ini sama dengan yang P5 itu ya. Di dalamnya salah satunya itu ya. Benar. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ada 5 dimensi ya, yang dikembangkan pada penguatan proyek pelajar profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Harapannya ini dimulai sejak dini, mulai dari anak-anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, sehingga harapannya anak-anak ini terbentuk karakter mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini. Maka ini menjadi salah satu faktor utama untuk menjadi tumbuh kembang anak menjadi insan yang sempurna nanti, yang mampu menjadi pemimpin di negeri ini. Oke. Tadi Umi kan nyebutkan ada 12 TK ya. Iya betul. Mungkin ada pesan-pesan khusus bagi TK-TK yang lain, biar nanti bisa setara dengan yang 12 ini. Gitu. Terima kasih. Untuk 12 TK yang sudah menjadi sekolah penggerak, harapan kami mampu mengimbaskan program-program yang sudah berjalan di sekolah penggerak, inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan di sekolah penggerak, kemudian praktek-praktek baik pembelajaran yang ada di sekolah diimbaskan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, dan harapannya tahun depan semua satuan pendidikan jenjang PAUD di Kota Probolinggo memiliki kesetaraan mutu yang tinggi untuk layanan pendidikan di Kota Probolinggo. Oke, ini sebuah apresiasi yang luar biasa, bahkan ya mendapatkan juara 1 ya? Tertinggi. Ya, juara yang tertinggi ya, maksudnya dari Kemendikbudristek. Dari Kemendikbudristek. Oke, terima kasih Umi. Ibu selaku kepala sekolah TK Sheila Smart School ya. Ya betul Bapak. Agenda pagi ini terkait dengan yang mana sekolah TK ini sudah merupakan salah satu sekolah penggerak. Ya betul. Gitu, dalam rangka kurikulum Merdeka. Ini apa saja Bu yang dilakukan di sekolahan ini Bu? Baik. Terima kasih Bapak, senyampang dengan adanya kurikulum terbaru dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, adalah kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang berpusat pada anak. Jadi anak-anak ini diberikan wadah sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, di sini juga kurikulum Merdeka berdasarkan dengan potensi dari lembaga itu sendiri, karena akan berbeda apabila lembaga tersebut ada di pegunungan, ada di wilayah pantai. Nah, di situ juga karakteristik berbeda juga ya. Betul. Jadi kita akan mengeksplor apa sih yang bisa kita eksplor yang terdekat dengan anak, karena anak-anak pasti akan kontekstual, yang paling dekat, paling nyata, paling real. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman belajar yang langsung dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak belajar ini dengan senang tentunya. Iya, itu adalah kunci utama belajar melalui permainan. Jadi kan anak-anak ini bisa melakukan kegiatan pramembaca, pramenulis, dan berhitung sederhana dengan kegiatan sehari-hari yang menyenangkan, begitu Bapak. Oke. Kira-kira dari kurikulum beberapa itu banyak Bu. Iya. Salah satunya seperti apa itu Bu?
mungkin pengenalan lingkungan ataupun apa mungkin Ibu. Baik, yang pertama itu yang digalakkan kembali, yang kedua adalah lingkungan ya Pak ya, karena kita sudah sampah dan sebagainya itu kan sudah terlalu banyak. Jadi anak-anak di sini juga sangat diajarkan untuk peduli lingkungan, mulai dari selain kebersihan dan sampah sendiri, juga pengolahan sampahnya atau pengolahan limbahnya yang bisa dimanfaatkan. Nah itu bagaimana ya biar bisa menarik minat? Nah, tentunya anak-anak ini kan juga sangat suka dengan petualangan, jadi kita ajak mereka. Nah kemana ya? Oke, kita angkat aja tempat-tempat lokal. Ya, di sini kan banyak Pak, ada TWSL, ada museum, dan yang mungkin yang baru itu masih Pantai Permata. Oh gitu ya? Ya, di situ kita bisa eksplor mengenai tanaman bakau, kemudian hasil dari biji atau buah bakaunya untuk dijadikan kopi. Nah, di sini anak-anak melakukan eksperimen ternyata. Oke. Bu kalau boleh tahu Bu, di sini ini tiap ruang ya, tiap ruang kan beda-beda. Ada mulai dari Kelompok sebelum PAUD ya, kelompok bermain, PAUD ataupun TK. Tiap ruang itu berisi berapa siswa Bu? Kalau dari kami, tiap ruangan maksimal itu berisi 22 siswa dengan 2 sampai 3 guru Bapak. Oh gitu ya? Ya, jadi perbandingannya 1:8. Oke. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau ada satu anak yang izin untuk ke belakang, maka guru yang satunya akan handle pembelajaran. Betul. Dan itu akan sangat berguna. Belum lagi dengan sekarang itu kan ada program untuk sekolah inklusi Pak. Jadi kami tidak, maksudnya memberikan fasilitas juga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya dengan catatan tersendiri. Itu yang menyebabkan sampai 3 pendamping. Ya. Oke Bu, terakhir singkat saja ya. Harapannya sendiri apa Bu dengan program apa? Kurikulum Merdeka. Belajar, iya. Harapan kami adalah memberikan generasi bangsa yang menghargai dan bangga dirinya sebagai orang Indonesia, tapi juga mampu bersaing di dunia global. Juga sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Demikian Pak. Oke, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Novita Ariati Pak, selaku Kepala Sekolah dari Lembaga TK Saila Smart School Kota Probolinggo. Terima Terima kasih. Bu, singkat saja Bu ya, terkait dengan kurikulum Merdeka. Di sini ini termasuk salah satu TK penggerak ya. TK apa namanya ini? Sekolah penggerak. Iya, enggak. Oh gitu. Kedepannya seperti apa sih Bu? Karena kita sudah terpilih oleh pemerintah sebagai pelaksana sekolah penggerak, jadi kita semua program kurikulum terutama kita sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka. Jadi kedepannya kita tetap melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di sana ada perubahan sedikit tentang capaian pembelajarannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian yang kami kemas di dalam kurikulum sebagai pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kurikulum Merdeka tersebut. Terus dalam kurikulum itu apa saja sih Bu yang diajarkan Bu, yang sama anak-anak ya? Kita kurikulum itu mengacu kepada yang pertama itu karakteristik dulu Pak. Jadi karakteristik lingkungan belajar, baik di lingkungan sekolah, masyarakat atau lingkungan rumah. Karena itu berpengaruh kepada belajar anak. Jadi lingkungan yang terdekat itu yang kita angkat sebagai pembelajaran untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oh, P5 itu? Ya. P5 ya? P5 itu sebagai penguat untuk mencapai 6 dimensinya Pak. Oh. Gitu. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke. Ibu terakhir Bu, pesannya apa Bu? Pesannya apa? Ya buat ataupun harapannya lah buat anak-anak didik ini utamanya yang ini. Harapan kami untuk anak didik kami ke depannya, terutama lulusan dari TK Panegaran, kita akan mencetak peserta didik yang mempunyai karakter, yang berkarakter, terutama yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yaitu 6 dimensi. Jadi peserta didik yang berkarakter, intinya seperti itu. Oke, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Kasihan. Selaku Kepala Sekolah TK Panegaran. Oke. Terima kasih Bu.